kerjanya. Oke, Bu Emi, pripun Bu Emi? Iya Bu, kalau penyusunan dari indikator itu turunan dari KD Bu, misalnya KD-nya itu C4, nah sebisa mungkin itu disetarakan C4 juga, atau lebih baik di IPK-nya itu bisa C5 atau C6 gitu Bu. Jadi indikatornya itu bisa levelnya itu di atas itu KD itu Bu. Nah, coba Bu Nurul, pripun Bu Nurul, Bu Nurul. Indikator itu ya penurunan dari KD. Kalau KD kan masih bersifat data, kalau indikator itu penanaman siswa, maksudnya yang dilakukan siswa langsung di kelas itu. Jadi sikap yang dilakukan di siswa atau ditujukan dengan siswa, bukan dilakukan oleh siswa. Indikator itu sebenarnya kan kata tekannya adalah harus kata kerja operasional. Dalam merumuskan indikator itu harus kata kerja operasional. Sekarang saya kembali lagi ke RPP yang sudah panjenengan buat. Kira-kira dari KD atau indikator yang sudah jenengan rumuskan, apakah itu sudah semuanya itu operasional atau belum? Arti operasional itu kan bisa diukur. Jadi ketika pembelajaran diberikan itu sudah bisa dinilai. Ada nilai yang sifatnya nilainya itu konkret, bisa dilihat langsung. Monggo Bu Tuti, mungkin Bu Tuti dulu. Kira-kira RPP-nya jenengan apakah semua indikatornya sudah operasional? Menurut kula sampun Ibu. Sampun. Nah, coba Bu Emi. Ya kalau menurut saya ya sudah Bu, saya kan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencarinya. KKU itu. Terima kasih ya. Berdasarkan yang saya baca di punya Bu Emi, di Bu Emi itu untuk kata kerja operasionalnya sudah operasional. Cuma untuk di muatan BI di KI 4-nya itu menurut saya di KI 4-nya itu kalau nggak salah memaparkan, jadi KD-nya itu memaparkan hasil hasil penelitian dipaparkan. Tapi di situ memaparkan hasil dari wawancara kalau nggak salah yang Bu M itu. Di KDKI 4 itu indikatornya menuliskan soal pertanyaan atau menuangkan soal pertanyaan yang akan digunakan wawancara. Itu kira-kira itu masuk di KI 3-nya apa di KI 4-nya? Kalau ya Bu itu masih level pengetahuan Bu, ya, ranah pengetahuan. KI 4 itu jenengan di KI 4 tapi di situ indikatornya membuat atau menyusun pertanyaan sebagai bahan untuk wawancara atau apa ngerti loh. Iya, ini membuat pertanyaan tertulis Bu. KD-nya coba dibaca KD-nya. KD-nya itu melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Terus IPK-nya itu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baru itu Bu. Kalau memaparkan itu berarti sudah hasil dari anak-anak setelah melakukan wawancara. Hasil wawancaranya sudah dipresentasikan. Berarti untuk menyusun soal-soal itu masih di tataran ketika menyiapkan bahannya itu. Mungkin itu. Kemudian Bu Emi dulu. Bu Emi. Iya Bu. Nah, dalam pembelajaran saya melibatkan anak sebagai subjek. Nah, jadi anak itu saya berikan stimulus dengan menampilkan di PPT sebuah gambar. Nah, anak itu kita pancing ini gambar apa anak-anak gitu, terus bagian tubuhnya itu apa saja, mempunyai fungsi apa gitu loh Bu. Dan setelah mempresentasikan itu, ketika mempresentasikan mereka itu dengan membuat kalimat, membuat argumen menggunakan bahasa mereka sendiri gitu Bu. Baik, secara umum pembelajarannya jenengan di RPP ya, di RPP terlepas dari yang peer teaching kemarin di RPP itu sebenarnya sudah rata-rata sudah melibatkan siswa aktif. Cuma mungkin perlu diberikan penjelasan misalnya untuk di Bu Binti. Di Bu Binti itu ada kegiatan pertama adalah anak-anak mengerjakan atau mengisi TTS. Sama kayak gitu ya Bu Binti ya? Ya, mengisi TTS itu ya, TTS. Nah, setelah mengisi TTS di papan itu saya lihat tidak ada follow up-nya.
Setelah anak itu bisa menjawab, terus fungsinya TTS tadi mengarah kemana? Karena setelah TTS langsung mengamati ikan, kalau nggak salah ya. Langsung mengamati ikan. Nanti setelah TTS, anak-anak suruh ngisi, di papan tulis karena saya ngisi, TTS itu setelah itu berhenti jeket sudah, langsung ganti kegiatan lain mengamati ikan. Nah, ini sebenarnya kan fungsi TTS tadi kan masih dipertanyakan, ini sebagai apersepsi atau sebagai apa? Kalau apersepsi kan berarti harus, walaupun tidak semuanya, misalkan yang mengisi TTS itu anak semua siswa ya, tapi kan paling tidak satu aja kita tarik atau kita munculkan sehingga tahu oh fungsi TTS tadi adalah persepsi mungkin atau sebagai prolog pengantar awal anak-anak sebelum mengamat kegiatan berikutnya. Karena dari TTS juga tidak disebutkan TTS apa. Nah, ini perlu dijelaskan. Kenapa? Karena RPP itu nanti bisa dipakai oleh guru yang lain. Ketika dipakai guru yang lain, bisa jadi mungkin pas ada tugas atau pas kelasnya kosong sehingga guru itu menggantikan. Itu kan melihatnya salah satunya modal untuk mengisi kelas itu kan dengan melihat RPP yang sudah jalan susun. Ini TTS tentang apa? Ini TTS tentang apa, materi umum atau TTS tentang apa? Sehingga perlu dituangkan TTS tema tentang atau TTS materi apa. Misalkan apa ciri-ciri makhluk hidup atau perawatan hewan misalkan seperti itu. Nah itu perlu follow up sehingga nanti ibaratnya naik tangga itu tidak langsung mandek jegrek mau mencolot ke tangga 3. Habis TTS isi sudah berhenti langsung mengamati hewan itu ya. Itu. Kemudian untuk yang di Bu Nurul tadi ada kegiatan yaitu pemberian tugas sebagai awal tadi ada pemberian tugas. Kemudian ada kegiatan mengamati. Nah, itu mungkin perlu dijelaskan tugasnya apa. Mengamati apa? Kalau mengamati video tentang apa? Itu sehingga jelas ketika kita membaca itu. Karena bisa jadi itu bisa videonya video matematika atau video tentang praktek apa ini listrik, padahal yang tadinya misalkan nggak listrik, sehingga di situ perlu penjabaran lagi di TTS itu apa maksudnya di PPT apa di kegiatan itu perlu dijelaskan lagi mengamati apa, kalau itu nonton film apa menyaksikan video tentang apa seperti itu. Mungkin untuk yang lain juga gitu tadi sekilas yang saya catat seperti itu. Sekarang berikutnya Bu, kita ini anak MI, tingkat MI itu kan dia akan belajar akan lebih cepat menangkap ketika apa dia bisa segera memahami atau mendefinisikan ketika itu dibantu dengan benda konkret ya. Benda konkret contohnya tadi Bu Tuti salah satunya menggunakan kelereng. Nah ini kan sebelum menentukan media yang kita pakai, saya kurang tahu apakah semuanya tadi menggunakan media apa tidak ya. Misalnya Bu Tuti menentukan dengan menggunakan kelereng, itu kan sebelumnya sudah punya punya perkiraan. Oh kayaknya materi ini saya cocok pakai ini. Nah itu kan sudah ada seperti itu. Mungkin Bu Tuti bisa disampaikan mengapa kok milih dengan kelereng, kok tidak dengan yang lain seperti itu. Main itu dia semangat, diajak main sambil belajar. Nah untuk Bu Emi, apakah di pembelajarannya ada benda konkretnya atau dengan media yang langsung? Itu Bu, saya menggunakan media PPT. Saya menampilkan gambar-gambar itu Bu, gambar-gambar hewan. Jenengan kok memilih itu kira-kira kenapa? Ya karena materi bahan ajarnya itu Bu, berkaitan dengan tubuh hewan dan fungsinya. Tubuh hewan dan fungsinya, sehingga punya asumsi ketika pakai itu. Ketika memakai media itu. Ya karena mungkin saya memakai media PPT kan agar menarik antusias mereka untuk belajar supaya lebih menyenangkan gitu Bu. Menggunakan media PPT. Agar pembelajaran itu tetap bisa berjalan, pembelajaran itu tetap menarik di anak-anak dan memudahkan anak dalam menerima. Tetapi di situ butuh dana untuk membuat media tersebut. Bukan hanya dana ya waktu ya pikiran seperti itu. Kira-kira langkah jenengan apa? Bu Emi monggo. Iya. Kalau saya ya seorang guru ya itu Bu harus rela berkorban tuh ya. Karena dengan semboyannya ajar besuki mau mobil
sesuatu yang baik itu kan membutuhkan biaya. Jadi ya guru harus berbuat demi siswanya supaya mampu menangkap dari pembelajaran itu, Bu. Menurut saya. Pertanyaan terakhir mungkin dilanjutkan Pak Habdi mengaji. Bu, misal alhamdulillah nanti jenengan lulus misalkan lulus sampai UKIN sampai mendapatkan sertifikat dan predikat guru profesional nih. Nah, ternyata dari madrasah jenengan itu ada tuntutan. Guru ini sertifikasi kabel sudah dapat anggaran dana. Maka satu misalnya ketika ada beberapa kegiatan di madrasah yang itu mungkin mengalami kesulitan dari anggaran dana. Kondelala misalnya di situ yang tersertifikasi hanya beberapa Bapak Ibu guru. Kemudian dimintai sumbangsi dalam bentuk materi untuk membantu pembelajaran. Karena selama ini yang ada itu yang saya dengar tuh mungkin kayak urunan untuk seragam karena gitu ya, ketika cair ada yang beberapa itu dimintai untuk urunan seragam, ada yang gitu Pak, paham nggak? Ada yang untuk melancarkan guru-gurunya, itu kita coba berapa orang gitu, walaupun hanya ke dekat-dekat di sekitar daerahnya, tapi diminta urunan itu untuk jalan-jalan. Nah ini kok jenengan ini sama sekolahnya diminta untuk membantu dana yang itu untuk mensukseskan pembelajaran, sehingga dari intensif yang diterima dari TPP misalnya ini kok harus disumbangkan gitu. Kira-kira jenengan monggo Bu Emi, gimana Bu Emi? Ya, saya sependapat dengan Bu Binti bahwa saya juga siap untuk mengeluarkan dana demi kemajuan madrasah. Soalnya saya berangkatnya juga dari madrasah menggunakan embel-embel dan logo juga dari madrasah saya gitu Bu. Bu Tuti. Oke, saya hanya mengingatkan sini aja. Tadi sudah banyak tanyakan sama Bu Indah terkait dengan media. Nah, biasanya ketika di praktek PPL-nya, media itu videonya biasanya hanya dipakai ketika menjelaskan saja ya. Hanya mungkin di tengah-tengah saja, tidak dipakai di awal untuk mengantarkan pembelajaran masuk pada persepsinya, kemudian menjelaskan pembelajarannya intinya dan juga masuk pada ketika evaluasi. Jadi tidak hanya di tengah-tengah saja, biasanya kan ya, makanya di tengah-tengah saja. Nah, tadi pemilihannya sudah luar biasa ya, sesuai dengan tema yang sesuai dengan materi yang diajarkan, ya, sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Ya, saya kira kalau kita sampai bermodal itu ya janganlah, diperhitungkan lah, cari sesuatu media yang ada di sekitar kita masih banyak sekali itu. Kalau saya bermodal itu ya kasihan juga, berapa sih HR-nya guru MI? Banyak Bapak. Enggak ya. Barokahnya yang dicari. Kreativitas guru itu dituntut di situ sebenarnya. Tanpa modal pun kita bisa menggunakan media yang ada di sekitar kita. Itu sudah sumber belajarnya sudah luar biasa. Ya. Gunakan sumber belajar yang ada di situ, yang bisa dimanfaatkan. Ya. Dari apapun saya kira akan bisa kalau itu gurunya kreatif, sehingga belajar menjadi baik. Dan mohon nanti juga ketika PPL videonya itu sudah sesuai dengan RPP yang jenengan buat itu sudah bagus sebenarnya ya. Tinggal tambal sulam ya. Tambal sulam. Saya merasa oke, tersisa waktu untuk satu materi yaitu mengaji. Baca terus Al-Qur'an. Monggo sampai duluan. Membaca ya. Suratnya bebas, Bapak. Non? Suratnya bebas. Bebas, monggo. Monggo Bu Emi. Iya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Oke, saya kira sudah lancar, bagus Bu Emi. Ya, tinggal Bu Tuti nanti ya, mohon dianu Bu Tuti ya, diperlancar lagi Bu. Ya, biar biar mantap guru MI di bawah Kemenak. Yang paling akhir kata maghrib, mohon tuliskan satu ayat. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri. Cukup itu aja. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, bukakanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lapangkan dadaku, bukan urusanku. Ampun, nonton. Bu Emi. Tenang dulu, Rabbish shrah li itu pakai shin ya, tambah titik ya. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani itu lengkap itu ya. Cuma depannya pakai shin apa pakai sya Bu Emi? Sin apa sya? Sin Kayaknya Sin ya. Termute Bu Emi termute suaranya. Bu Emi suaranya termute. Oke. Bu Emi kita mic-nya dibuka. Dibuka Sin kayaknya Bapak. Sin. Nggak ada titiknya. Nggak ada titiknya. Oh Ya, ya. sin kecil. Ditambah titik berarti. Nggak sin kecil, ya sin nggak ada sin kecil, nggak ada yang besar. Ya, sin kecil. Sin terang ya Pak nih. Listriknya padam niki napa? Oh, gelap. Oke. Sa sama sya. Sya sama sa itu pakai sya, pakai titik tiganya ya. Rabbish shrah li sadri, dikata syaraha. Yashrahu, israh. Lapangkan, luaskan. Oke. Saya kira kalau baca terus Al-Quran ya yang banyak itu tulisnya ya enggak, jarang yang menekuni. Kalau bacanya banyak yang menekuni, tapi kayak tulisnya jarang yang menekuni ini. Kalau bisa dua-duanya dilancarkan, ya tulisannya bagus, ya bacanya juga bagus untuk menunjang diri kita sebagai seorang guru yang di bawah naungan Kemenak di madrasah. Dan madrasah hari ini oleh stakeholder atau orang tua adalah sebagai tempat untuk membimbing, mengajarkan agama. Maka bekalnya adalah
baca tulis Al-Quran. Nah, kalau gurunya nggak bisa baca Al-Quran, nanti gimana siswanya? Itu kan agak repot. Iya. Jadi kita akan mudah untuk mengarahkan siswa untuk belajar membaca Al-Quran kalau kita bisa membaca Al-Quran. Mudah. Karena kita sebagai model ya. Model maka seorang harus punya modal. Biar tidak modal madul. Bapak. Ini adalah salah satu cara untuk memodali kita menjadi seorang yang model. Profesional. Nah, profesional itu. Oke, saya kira cukup Bu Indah ya. Oke, Pak. Oke. Ini Bu Indah baru datang juga ini. Tempat datangnya. Untuk jam berapa Bu Indah besok? Besok monggo jam 2 juga bisa, jam 4 juga bisa, Male. Kalau Tempat, jenengan ya? Oh, jam masih ujian ya. Nah, ujian. betul jam 4 jenengan. Ya, jam lagi seperti ini lagi Mbak, apa? Jam Jam 4.16 ya. Jam 4. Masih 3 orang yang Jam 16. Masih tiga anu nggih, tiga mahasiswa.